Talut sisi selatan ditemukan penggali pasir di sawah milik Miskan di Dusun Bendo, Desa Kumitir. Struktur talut kuno ini baru nampak sebagian. Bangunan yang tersusun dari bata merah itu baru nampak sepanjang 15 meter membentang dari timur ke barat. Tingginya sekitar 84 cm. Sebagian besar struktur masih terkubur di dalam tanah. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol lonceng yang ada di bawah agar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari asli Mojokerto. Yuk kita simak video ini sampai habis. Cukup jauh begitu, ada di barat, sehingga memungkinkan adanya pembagian halaman begitu, halaman profan sampai kemudian di belakang adalah halaman sakral, yaitu halaman candi. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jatim akan kembali mengekskavasi situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Penggalian arkeologi selama 30 hari nanti ditargetkan menyikap seluruh talut kuno yang mengelilingi candi tempat pendarmaan Raja Singosari. Ditargetkan menyingkap seluruh talut kuno yang mengelilingi candi tempat pendarmaan Raja Singasari. Dwi Nugroho, arkeolog BPCB Jatim bilang, situs Kumitir akan diekskavasi bulan Juli dan Agustus tahun ini. Hal itu untuk meninjau temuan baru berupa talut sisi timur situs Kumitir. Rencana awal ekskavasi situs Kumitir tahun ini melibatkan seluruh BPCB se-Indonesia dan para akademi dari banyak perguruan tinggi. Namun wabah virus corona membuat rencana ekskavasi besar-besaran itu batal digelar. Jadi, ekskavasi hanya akan melibatkan BPCB Jatim saja, kata Wicaksono. Situs Kumitir diyakini berupa candi tempat pendarmaan Raja Singasari. Karena reruntuhan candi ditemukan di makam Dusun Bendo, situs purbakala ini dikelilingi tembok penguat tanah atau talut berbentuk persegi panjang. Para arkeolog memperkirakan talut yang membentang dari selatan ke utara sepanjang 250 meter, sedangkan tembok ke barat sekitar 400 meter. Target ekskavasi nanti, pihaknya ingin menampakkan dinding terluar atau talut yang mengelilingi situs Kumitir, sehingga BPCB bisa mendapatkan gambaran kompleks pencandian tempat pendarmaan Mahesa Cempaka yang juga menjadi batas timur kota Raja Majapahit. Sejauh ini BPCB Jatim baru sekali melakukan ekskavasi di situs Kumitir, yaitu pada 21 sampai 30 Oktober 2019. Saat itu, para arkeolog berhasil menampakkan talut sisi timur sepanjang 197 meter. Ketebalan struktur mencapai 140 cm, sementara tinggi bangunan yang berhasil digali sekitar 120 cm. Talut sisi selatan ditemukan penggali pasir di sawah milik Miskan di Dusun Bendo, Desa Kumitir. Struktur talut kuno ini baru nampak sebagian. Bangunan yang tersusun dari bata merah itu baru nampak sepanjang 15 meter membentang dari timur ke barat. Tingginya 84 cm dan sebagian besar struktur masih terkubur di dalam tanah. Sementara talut sisi barat baru ditemukan tanggal 18 Juni 2020, tepatnya di area persawahan yang dimanfaatkan warga untuk menggali pasir dan berkebun tebu. Struktur yang nampak baru sepanjang 10 meter, membentang dari selatan ke utara. Bangunan kuno ini tersusun dari bata merah yang masing-masing berdimensi 32 x 18 x 6 cm. Tinggi struktur yang nampak yakni 80 sampai 90 cm. Sebagian besar talut kuno ini masih terkubur oleh tanah. Pihak BPCB belum menemukan bentangan dinding talut di sisi utara karena tanahnya masih tinggi. Wicaksono berharap akan menemukan saat ekskavasi nanti.
Saat ini BPCB Jatim fokus menyelesaikan kompensasi bagi para pemilik lahan, karena terdapat puluhan bidang sawah milik 29 orang yang akan terdampak proses ekskavasi Juli sampai Agustus nanti. Dana kompensasi bakal disiapkan oleh Kemendikbud. Hari ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Camat Jatirejo dan Kades Kumitir untuk memikirkan kompensasi bagi para pemilik lahan yang terlewati jalur ekskavasi. Amin Sun, Camat Jatirejo mengaku menerima aspirasi dari para pemilik lahan yang khawatir tidak mendapatkan kompensasi dari kegiatan ekskavasi situs Kumitir. Pihaknya berjanji akan membantu sosialisasi ke para pemilik lahan setelah mendapat kepastian adanya kompensasi dari BPCB Jatim. Camat Jatirejo bersyukur pemerintah menyiapkan ganti rugi. Besarannya nanti sesuai aturan. Pihaknya akan memberi arahan kepada warga agar menerima dan bangga Desa Kumitir kedepannya bisa eksis sebagai Candi Majapahit. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mengikuti peraturan yang ada. Para arkeolog meyakini talut kuno di situs Kumitir mengelilingi bangunan suci itu berupa candi. Fungsi candi itu untuk mendarmakan Raja Singasari pada masa lampau. Berdasarkan naskah Negara Kertagama dan Pararaton, Raja Mahesa Cempaka yang wafat 1268 Masehi didarmakan di Kumeper yang diyakini menjadi Kumitir pada masa modern. Candi tersebut dibangun 12 tahun setelah wafatnya Raja Mahesa Cempaka, yaitu tahun 1280 Masehi. Saat itu Singasari dipimpin Raja Kertanegara hingga pada masa Majapahit, candi di situs Kumitir menjadi ujung timur kota raja. Bangunan suci itu juga diperkirakan pernah diperbaiki pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, sehingga candi tetap difungsikan pada zaman Majapahit. Mahesa Cempaka merupakan putra Ken Arok dan Ken Dedes. Dia juga kakek dari Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Sedangkan Wisnuwardana, putra tunggal Ametung dan Ken Dedes. Semasa hidupnya, Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana menjadi Raja Singasari secara bersama-sama. Kedua raja ini menjadi ahli waris karena sama-sama menjadi keturunan Ken Dedes dari ayah yang berbeda. Hipotesis adanya candi tempat pendarmaan dua raja Singasari juga diperkuat dengan penemuan sejumlah batu komponen candi di makam umum Dusun Bendo. Batu antefik sebagai hiasan atas candi, yakni berupa dua batu pipi tangga candi dengan dimensi masing-masing 130 x 100 x 100 cm, batu antefik sebagai hiasan atas candi, serta balok batu yang menjadi komponen badan dan kaki candi. Batu pipi tangga candi ditemukan tepat di sebelah barat dan timur makam umum Dusun Bendo. Oleh sebab itu, candi di situs Kumitir ini diperkirakan menghadap ke barat. Candi yang menghadap ke barat pada masa kerajaan Hindu berfungsi sebagai tempat pendarmaan raja. Sementara candi untuk pemujaan atau sembahyang pada umumnya menghadap ke timur. Candi suci itu dibangun dengan memadukan bahan batu andesit dan bata merah. Bata merah digunakan pada konstruksi bagian tengah candi, sedangkan bagian kelilingnya menggunakan batu andesit. Struktur candi runtuh diduga akibat gempa bumi. Pecahan keramik yang ditemukan dalam proses ekskavasi Talut Timur tahun lalu dan di sekitar makam Dusun Bendo juga memberi petunjuk berdirinya bangunan suci di situs Kumitir. Pecahan keramik yang ditemukan dari 3 dinasti kerajaan Cina. Di antaranya keramik dinasti Song dari abad 11 sampai 12 Masehi, dinasti Yuan abad 12 sampai 14 Masehi, serta dinasti Ming abad 15 sampai 17 Masehi. Tinggi yang ini bervariatif. Tadi yang di sebelah sini 90 cm, yang di bagian tebu-tebu itu 80 cm yang begitu. Bata merahnya sama, ukuran bata merahnya sama. Kalau yang di masih tertutup tebu itu dia memiliki pola acak yang sama. Jadi seperti ke dalam. Ya, belajar dari gaya struktur Kumitir tahun 2019, dia mempunyai gaya sisi bagian dalam dengan acak begitu, sedangkan bagian luar dia ditata lebih halus begitu. Nah, kalau misalnya kita berasumsi dia memiliki bentuk persegi 4 begitu, berarti yang sisi dalam, masing-masing sisi dalam memiliki pola yang acak, dan ini kita menemukan gaya yang sama.
di dinding sisi timur, dinding sisi selatan, dan dinding sisi barat. Kita belum menemukan tanda-tanda adanya bentangan struktur dinding di sebelah utara, karena memang lahan di sebelah utara masih cukup tinggi dibandingkan yang ada di sekitarnya. Kita berharap kita akan menemukan dari hasil kegiatan penyingkapan ekskavasi ini, kita akan menemukan di bulan Juli Agustus ini. Mas, ini kan perkiraan bentuk talutnya itu kan persegi 4. Mungkin di sini, di sisi mana, di sisi barat ini mungkin kawasan masuk atau keluar, atau yang terdahulu itu masuknya atau gimana, Mas? Ya, bila lokasi dari dinding itu kita petakan begitu, antara posisi dinding dengan lokasi yang saat ini menjadi makam. Di area makam itu banyak kita menemukan batu-batu andesit, batu kotak, kemudian pipi tangga candi. Kita asumsikan bahwa di sana adalah lokasi candi utama begitu. Kita bandingkan dengan posisi dari dinding barat yang agak jauh begitu di sisi barat. Dari temuan pipi tangga sebenarnya kita sudah menduga bahwa pipi tangga itu menghadap ke barat. Kita sudah menduga bahwa candi ini menghadap ke barat. Dengan demikian arah hadap masuk dari komplek menuju ke candi ini akan dari barat. Ternyata benar.